Sintesis dan karakterisasi kemasan jerigen plastik polietilen dengan penambahan nanopartikel titanium dioksida. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok Dio Galintar Satriaji dengan NIM K1A021015 dan Danita Triherawati dengan NIM K1A021047. Selama 2 dasawarsa terakhir, kemasan plastik di Indonesia telah menghentikan kemasan kaleng dan gelas dan mendominasi dalam industri makanan. Aplikasi nanoteknologi pada kemasan makanan mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Penambahan nanopartikel yang sesuai memungkinkan untuk menghasilkan kemasan dengan sifat mekanik, barrier dan thermal performance yang lebih baik, mencegah gangguan dari bakteri dan mikroorganisme, dan terutama untuk keamanan makanan. Salah satu upaya untuk mempertahankan kesegaran pangan adalah dengan memanfaatkan lapisan tipis nanopartikel titanium dioksida atau TiO2 yang dapat memisahkan molekul air menjadi hidrogen dan elektron pada permukaan bahan. Hal ini dikarenakan sudut butiran pada permukaan lapisan tipis TiO2 setelah disinari menjadi 0 derajat. TiO2 juga dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme di alam seperti bakteri, virus, dan jamur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh kemasan plastik yang mempunyai sifat fisik dan barrier yang baik sehingga dapat melindungi produk yang dikemas dan memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku sebagai kemasan makanan atau minuman. Pada penelitian ini terdapat 4 tahap pengujian, yaitu uji morfologi, uji sifat fisik, uji migrasi, dan uji simulasi transportasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang tertera dalam gambar. Pada penelitian ini, terdapat 3 skema kerja yang dilakukan. Pertama, perlakuan awal pada titanium dioksida. Kedua, uji fraksi ekstrak N-heksan. Dan yang terakhir, uji fraksi terlarut silen. Pada perlakuan awal titanium dioksida, sebanyak 5 gram titanium dioksida dilarutkan dalam 100 ml air demineral untuk menghasilkan sol titanium dioksida. Rasio titanium dioksida berbanding air demineral sebesar 1:20. Selanjutnya, sol tersebut diaduk menggunakan ultrasonikasi selama 30 menit. Setelah disonikasi, ditambahkan beberapa tetes larutan TiOS ke dalam sol tersebut sebagai sumber silikon dioksida yang berfungsi sebagai pelindung agar tidak terjadi aglomerasi. Setelah TiOS ditambahkan, sol tersebut kembali diaduk dengan menggunakan ultrasonikasi selama 30 menit. Sol tersebut lalu dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius di atas hot plate stirrer hingga terbentuk pasta. Kemudian dikalsinasi pada suhu 300 derajat Celcius selama 2 jam, lalu dilakukan pengerusan. Sehingga dihasilkan bahan polietilen yang telah ditambahkan nanopartikel titanium dioksida. Selanjutnya pada uji fraksi ekstrak N-heksan, pertama-tama ditimbang gelas piala kosong yang telah dipanaskan selama 2 jam. Kemudian, sebanyak 120 ml simulan N-heksan dimasukkan ke dalam jerigen plastik yang telah dilapisi nanopartikel titanium dioksida. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dituangkan ke dalam gelas piala, lalu dipanaskan hingga kering. Langkah selanjutnya, di oven gelas piala dan residu dengan suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Langkah selanjutnya dimasukkan gelas piala dan residu ke dalam desikator. Langkah terakhir yaitu gelas piala dan residu yang dapat ditimbang, sehingga diperoleh bobot tetap. Yang terakhir adalah uji fraksi terlarut silen. Diawali dengan gelas piala kosong yang telah dipanaskan selama 2 jam ditimbang, lalu dimasukkan simulan silen ke dalam jerigen plastik yang telah dilapisi nanopartikel titanium dioksida. Kemudian diletakkan di ruang dengan suhu 25 derajat Celcius selama 30 menit. Langkah selanjutnya dituangkan ke dalam gelas piala, lalu dipanaskan hingga kering. Setelah itu, gelas piala dan residu di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Langkah selanjutnya, gelas piala dan residu dimasukkan ke dalam desikator. Terakhir, gelas pH dan residu ditimbang, sehingga diperoleh bobot tetap. Ini kita akan masuk ke hasil dan pembahasan.
Untuk karakterisasi morfologi kemasan, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan scanning electron microscope atau SEM untuk mengetahui tingkat penyebaran dari partikel titanium dioksida. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa adanya nanopartikel titanium dioksida yang menyebar merata pada lapisan dalam jerigen, dengan kandungan titanium dioksida berdasarkan hasil IDAX terbaca sebesar 0,14%. Untuk analisis sifat fisik kemasan, berdasarkan tabel tersebut, penambahan konsentrasi TiO2 yang semakin besar menunjukkan penurunan ketebalan plastik dan nilai tensile strength, penurunan elongation at break, dan menaikkan modulus elastisitas dan isot impact strength. Nilai ketebalan jerigen dan tensile strength yang menurun diduga akan mempengaruhi kemampuan tumpuk maupun jatuhan pada uji transportasi dan kekuatan jerigen dalam menanggung beban. Nilai isot impact strength yang meningkat diduga akan mempengaruhi kekuatan jerigen pada jatuhan. Untuk hasil uji logam berat termigrasi dapat dilihat pada tabel bahwa masing-masing logam masih berada di bawah batas maksimal yang dipersyaratkan oleh BPOM, yaitu 1 bagian per juta atau 1 mg per liter, yang berarti tidak ada migrasi logam berat dari jerigen ke produk yang akan dikemas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jerigen yang ditambahkan nanopartikel TiO2 aman digunakan untuk mengemas produk olahan karena telah memenuhi persyaratan BPOM. Untuk uji simulasi transportasi, hasil uji jatuh dengan tinggi jatuhan 80 cm menunjukkan bahwa jerigen tetap dalam keadaan baik. Artinya, tidak terjadi kerusakan dengan posisi jatuhan longitudinal dan posisi edge atau tepian. Untuk uji tumpukan yang dilakukan dengan menggunakan berat beban uji 211,6 kg dengan lama pengujian 24 jam, menunjukkan bahwa tidak terjadi deformasi pada jerigen dan isi dalam jerigen tidak rusak. Untuk hasil uji vibrasi menunjukkan bahwa tidak terjadi kerusakan dan kebocoran pada jerigen, serta isi dalam jerigen tidak bocor. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan nanopartikel TiO2 pada plastik polietilen berpengaruh terhadap tensile strength, elongation at break, modulus elastisitas, dan nilai isot impact strength dari jerigen plastik. Kemudian, hasil uji logam berat termigrasi, fraksi ekstrak N-heksan dan fraksi terlarut silen dari kemasan dihasilkan telah memenuhi persyaratan untuk kemasan makanan sesuai dengan peraturan Kepala BPOM tentang pengawasan kemasan pangan.